Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 3 April 2024. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Tinggallah di Hatiku. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan selama-lamanya. Terpujilah oleh karena setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah oleh karena karya penebusan-Mu atas dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan di dalam momen Paskah yang kami rayakan saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan bersama membaca firman Tuhan dari sebuah kidung atau bagian dari Alkitab yang ini merupakan kumpulan dari sebuah puisi atau kumpulan juga pujian atau nyanyian, ungkapan hati begitu menurut yang sangat puitis, yaitu dari Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kidung Agung pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebuah perikop dengan judul Impian Membelai Perempuan. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemukan dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemukan dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia mendengarkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Kidung Agung ini merupakan sebuah kumpulan puisi tentang bagaimana seorang, biasanya digambarkan baik itu seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia secara bergantian dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan bagaimana kecintaannya, bagaimana mereka saling jatuh cinta kepada satu dengan yang lainnya dengan kata-kata atau dengan ungkapan yang sangat romantis. Maka kita akan melihat atau kalau kita membaca Kidung Agung, kita akan melihat banyak diksi-diksi atau pilihan-pilihan kata yang itu sangat romantis sih. Seperti kalau kita dengar lagu-lagu anak muda gitu. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, juga di dalam perikop yang kita baca saat ini, ketika dikatakan impian mempelai perempuan, tentang bagaimana seorang perempuan ini gambarannya, dia punya seorang laki-laki, punya seorang kekasih jantung hati yang dimilikinya, yang dipunyainya. Tetapi kemudian tiba-tiba dia nggak ada. Atau tiba-tiba dia hilang gitu aja.
Kemudian dia cari-cari itu, cari tapi nggak kutemui, dikatakan. Dicari di mana-mana nggak ada, tapi tiba-tiba kemudian ketika dia sudah tanya kepada para peronda kota, dibilang, dan mereka nggak tahu, ketika dia udah pergi, ternyata kemudian dia menemukan sang pujaan hatinya itu, gitu. Dan akhirnya dia menemukan itu. Ketika dia sudah menemukan pujaan hatinya itu, atau jantung hatinya itu, kemudian dikatakan bahwa aku mendekapnya dengan erat dan aku akan bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Artinya bahwa si buah hati atau jantung hati ini dibawa ke tempat yang sangat spesial di dalam kehidupannya, yaitu kamar ibunya, dikatakan. Sehingga bisa diinterpretasikan, bisa diartikan bahwa mempelai perempuan ini sangat begitu sayang, begitu mengasihi jantung hatinya sampai ia kemudian mendekap erat dengan luar biasa, begitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca teks ini dalam konteks Paskah, nampaknya juga menarik. Ketika si perempuan ini merasakan satu kehilangan, satu pencarian, nampaknya konteks ini juga atau perasaan ini juga yang dialami oleh para murid pada waktu itu, atau orang-orang yang kemudian mengenal tentang Yesus, mengenal diri Yesus. Mereka dicari, loh di makamnya kok nggak ada. Pada hari Paskah kemudian ternyata Yesus sudah bangkit, Yesus sudah dibangkitkan, sehingga mereka kemudian semakin bingung, loh kemana ini, Yesus kemana? Apakah Yesus mayatnya dicuri atau seperti apa? Mungkin perasaan yang sama, perasaan yang takut yang sama, perasaan takut kehilangan, juga perasaan punya rasa, aduh kok gimana sih Yesus, itu juga yang sama yang dialami dalam Kidung Agung ini atau dalam teks Kidung Agung ini. Nah, ketika kemudian para murid itu dalam kebingungan, mereka mencari Yesus, tapi pada akhirnya kemudian mereka bisa menemukan Yesus. Mereka bisa menemukan, dan pada akhirnya pertemuan dengan Yesus itulah yang membuat sebuah dramatikal, membuat sebuah perasaan yang sangat bergembira bagi si para murid. Kalau dalam teks-teks yang kita baca berikutnya, kita tentu sudah tahu itu teks-teks itu yang kita baca setiap Paskah atau setelah Paskah. Nah, saat ini pun juga dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah punya satu momen di mana rasanya kok kehidupan kita itu jauh dari Tuhan. Kehidupan kita itu kok rasanya jauh sekali atau menyimpang sekali dari Kristus, dari apa yang Yesus ajarkan, dari apa yang Tuhan ajarkan melalui kehadiran Yesus, tentang kasih, tentang mengampuni, tentang apapun itu yang Kristus ajarkan. Kalau kita kemudian pernah berefleksi gitu, kita mungkin pernah merasa bahwa, loh kok kehidupan saya kok jauh sekali ya dari apa yang Kristus ajarkan. Kristus mengajarkan tentang mengasihi, tapi saya kok tidak pernah mengasihi atau saya sulit mengasihi. Kristus mengajari mengampuni, tapi kok saya sulit sekali untuk mengampuni, atau saya lebih senang membenci, saya itu lebih tipikalnya orang yang menyimpan dendam, atau dan lain sebagainya. Kita merasa bahwa kehidupan kita mungkin jauh dari Kristus. Nah, ketika kita kemudian merasa bahwa kehidupan kita itu jauh dari Kristus, dan kemudian ketika kita sudah menyadari itu, menyadari bahwa oh kehidupan saya kok saat ini jauh sekali dari apa yang Kristus ajarkan. Kesadaran itu menjadi sesuatu yang penting, modal yang sangat penting. Karena apa? Dengan kesadaran bahwa kita merasa bahwa hidup saya jauh dari Kristus, membuat kita menyadari bahwa saya membutuhkan Kristus untuk tinggal dalam hati saya. Seperti seorang perempuan tadi yang dia kehilangan jantung hatinya, ketika ia mendapatkannya lagi, ia menyimpannya dengan sangat erat, ia memegangnya dengan sangat kuat. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita jauh dari Kristus, dan kalau kemudian kita punya keinginan kembali untuk semakin dekat dengan Kristus, maka peganglah erat-erat Kristus itu. Peganglah kuat-kuat Kristus itu, dan biarlah Kristus itu tinggal di tempat yang paling spesial di dalam hati kita, yaitu di dalam kedalaman hati atau di dalam dasar hidup kita. Sehingga kita nggak akan lagi kehilangan Kristus. Kalau kita membiarkan Kristus tinggal dalam hati kita membiarkan Kristus itu kemudian hidup di dalam hati kita, di relung hati kita, maka kehidupan kita akan bisa senantiasa disadarkan oleh setiap ajaran dan kebenaran yang Kristus bawa. Oleh karena itu, tinggallah di dalam hatiku,
ya Kristus. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap syukur dan juga syafaat kita, dan kita memohon supaya Tuhan dan Kristus tinggal di dalam hati kita. Mari bersama kita berdoa. Kehidupan kami seringkali menyimpang dari apa yang Kristus ajarkan. Kehidupan kami seringkali jauh, dan kami seolah-olah kehilangan Kristus di dalam hati kami, kehilangan sosok Kristus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak kembali mendekat kepada Kristus. Kami hendak menemukan Kristus kembali, dan kami ingin mendekapnya erat-erat. Kami ingin membiarkan Kristus tinggal di dalam hati kami, supaya kehidupan kami bisa senantiasa disadarkan oleh kehadirannya, dan kehidupan kami, perjalanan kami bisa dituntun oleh Sang Kristus sendiri. Tolonglah kami ya Kristus, di dalam kami menjalani hidup kami. Biarlah Engkau tinggal dan menetap di dalam hati dan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Ibu Yos Joni Suminario, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Glorius Wariski, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Maria Kasman Simanjuntak, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Kristianto Indrasmoro, anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini sedang berjuang dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami ini, kami menyerahkan kasih-kekasih Tuhan ini. Biarlah Engkau yang hadir dalam setiap proses yang mereka jalani. Untuk kesembuhan, untuk kepulihan saudara-saudara kami ini, hanya kami pinta dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami saat ini juga menyerahkan untuk orang tua kami Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiantono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Ibu Jawa Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmirtini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati juga orang tua kami ini di dalam segala pergumulan mereka, pergumulan kesehatan, fisik, juga pergumulan hati mereka. Biarlah Engkau yang hadir dan memberkati orang tua kami ini Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang dimana saat ini mungkin kami punya pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang hadir ya Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati kami, dan kami yakin dan percaya Engkau pun maha mengetahui dan Engkau peduli terhadap pergumulan kami. Karena itu Tuhan, kami hendak menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami, dan doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan menyelamatkan kami berdoa. Amin.